Shalom, selamat hari Minggu. Kita jumpa lagi dalam ibadah online. Pada hari ini, mari kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan karena anugerahnya besar atas hidup kita. Puji Tuhan. Sebelum kita akan memuji memuliakan Tuhan dalam roh dan kebenaran, kita bersatu hati berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur anugerah-Mu besar atas hidup kami. Kami ada lagi sampai hari ini. Semua karena berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau tahu kerinduan kami hari ini di akhir tahun 2025. Kami selalu rindu mencari Engkau, kami selalu rindu ada dalam hadirat-Mu. Karena kami tahu dalam hadirat-Mu ada kekuatan baru. Seperti tanah kering, demikianlah hati kami merindukan air. Demikianlah jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami rindu memandang Engkau di tempat kudus-Mu. Kami rindu melihat kemuliaan-Mu. Dan ajar kami untuk terus berdiam di dalam naungan sayap-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kasih setia Tuhan lebih dari hidup kami. Kebaikan Tuhan melimpah atas hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, biarlah jiwa kami juga terus melekat kepadamu. Kami rindu memuliakan Engkau hari ini, menyembah Engkau. Kau tahu kerinduan hati kami angkat hati kami di hadirat-Mu. Dan biarlah pengurapan Roh Kudus menjadi bagian kami dimanapun kami berada. Hadirat-Mu boleh kami rasakan, boleh kami nikmati. Dan kami akan mengalami kekuatan baru. Engkau mengubah hidup kami, memulihkan hidup kami. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami akan alaskan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebab kasih setiamu lebih dari hidupmu. Kebaikan Tuhan melimpah atas hidup kami. Haleluya. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan. Seperti tanah yang kering, rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukan-Mu. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan. Seperti tanah yang kering, rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih
nafasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita katakan, dari hari ke hari berkat Tuhan selalu turun atas hidup kita. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmatmu tak pernah habis dari hari-hari kami. Haleluya, puji Tuhan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Kemudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku, selalu pegang erat tanganku, selalu pegang erat tanganku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidup kami. Kau tetap setia dalam setiap rencana-Mu Tuhan. Hati kami hanya percaya kepadamu. Haleluya, puji Tuhan.
tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencanamu. Ku percaya hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Engkaulah satu-satunya pengharapan kami, sampai selama-lamanya Engkaulah Tuhan. Terima kasih Bapa. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencanamu. Ku percaya hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Benar Tuhan, sampai detik ini kami melihat bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun. Penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami, karena Engkau Allah kami yang sempurna. Engkau Bapa kami yang kekal, dan tidak ada Allah lain selain Engkau Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Engkaulah satu-satunya Allah kami. Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Walau dunia ini terus berubah, tapi kasih Tuhan tetap sama di hidup kami, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih banyak Tuhan untuk kesetiaan-Mu yang tidak pernah berubah, untuk setiap rencana-Mu yang tidak pernah gagal, untuk setiap rancangan-Mu yang tidak pernah Tuhan memberikan kami rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan. Kami percaya hidup kami dalam tangan Tuhan. Engkau berdaulat penuh atas hidup kami, dan kami berserah penuh hanya kepadamu Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang akan terjadi hari besok, bahkan hari-hari di depan kami. Tinggal beberapa hari lagi kami akan mengakhiri tahun 2025. Ketika kami merenungkan ke belakang hari-hari yang telah kami lewati, sesungguhnya bersama Tuhan kami bisa melewati setiap musim hidup kami. Dan kami percaya ketika kami berjalan bersama Tuhan, ada kemenangan, ada pemeliharaan, ada pembelaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bahkan dalam masa kesesakan sekalipun, dalam lembah kekelaman sekalipun, Engkau selalu ada di sana menguatkan kami. Engkau tahu setiap tetesan air mata kami. Engkau tahu setiap apapun yang kami alami sampai hari ini. Kami percaya Engkau peduli dan Engkau mengerti segala keberadaan kami. Itu sebabnya saat ini kami perlu Engkau lagi, perlu firman-Mu,
Kekuatan kami hanya di dalam Tuhan. Kekuatan kami hanya di dalam firman-Mu. Dia akan terus membaharui hati dan pikiran kami, untuk kami selalu memandang kepada kemuliaan-Mu, tidak memandang situasi di sekeliling kami, tidak memandang dunia ini yang sebentar lagi akan dihancurkan oleh Tuhan, yang sebentar lagi akan binasa. Tapi biarlah kehidupan kami yang telah menerima keselamatan yang sempurna lewat pengorbanan Tuhan di kayu salib untuk kami, untuk menebus dosa kami. Kami hargai itu Tuhan. Dan kami tidak akan menyia-nyiakan akan anugerah Tuhan, akan kasih setia Tuhan. Kami rindu hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami rindu kehidupan kami selalu dibaharui hari lepas hari. Biarlah kami selalu mengerti rencana dan kehendak Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau pengharapan kami, satu-satunya pengharapan kami. Urapi hamba firman-Mu, pakai dia menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Biarlah suara Injil kebenaran akan disampaikan hari ini, dan kami boleh percaya penuh akan setiap perkataan firman-Mu untuk kami dengar dan kami lakukan, praktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk lawatan-Mu saat ini Tuhan. Kami puas dalam hadirat-Mu Bapa. Kami terima firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada kesempatan hari ini. Yang saya kasihi Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat ibadah online dari Suara Injil, kita bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kita. Ini adalah minggu terakhir di tahun 2025 dan sebentar lagi kita akan masuk pada tahun yang baru, tahun 2026. Tetap percaya kepada Tuhan dan jangan takut menghadapi situasi apapun di depan, karena Tuhan beserta kita dan penyertaannya akan memampukan saudara dan saya. Kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang akan saya sampaikan bertema sukacita karena Tuhan untuk jalani kehidupan. Firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-8 sampai 11. Tertulis demikian. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanggal 22 Juli 2013 menjadi tanggal yang membawa sukacita bagi keluarga kerajaan Inggris. Dan bukan hanya bagi keluarga kerajaan saja, tapi juga masyarakat di sana dan sebagian besar orang di seluruh dunia. Mengapa, saudara? Karena pada tanggal itu lahir Pangeran George, anak dari Pangeran William dan Kate Middleton. Sebelum kelahirannya saja, begitu banyak orang berkumpul di depan rumah sakit untuk menantikan kelahiran bayi itu. Dan setelah kelahirannya, sambutan begitu luar biasa. Lonceng gereja di Inggris dibunyikan lebih dari 3 jam. Dan jauh dari Inggris, air terjun Niagara dihiasi dengan lampu berwarna biru untuk menyambut kelahiran dari Pangeran George. Berbagai tokoh di dunia memberikan salam, ucapan selamat, bahkan hadiah kepada keluarga kerajaan Inggris. Sambutan di mana-mana begitu luar biasa. Media memberitakannya. Dan
Uniknya, sang bayi ini mempunyai gelar, yaitu His Royal Highness Prince George of Wales. Bayi ini juga menjadi salah satu calon atau kandidat raja masa depan di Inggris. Sang bayi ini di kemudian hari juga punya berbagai peran dalam kerajaan, salah satunya sebagai page of honor atau pengiring kehormatan kalau Raja Charles mengadakan kunjungan atau acara-acara tertentu. Begitu luar biasa, saudara, bayi yang lahir ini, bayi kerajaan Inggris. Tapi lebih daripada itu ada hal yang lebih luar biasa, yaitu bayi juru selamat yang lahir 2025 tahun yang lalu. Kita perhatikan Injil Lukas 2 ayat 8-11 ini. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Kita perhatikan di sini, saudara, pemberitaan atau penyampaian yang dinyatakan oleh malaikat Tuhan kepada para gembala. Ada kabar sukacita besar untuk seluruh bangsa, bukan hanya untuk bangsa Israel saja, tapi untuk semua bangsa. Itu artinya bangsa Indonesia juga termasuk. Kabar keselamatan itu, kelahiran Tuhan Yesus itu menjadi sukacita besar buat bangsa Indonesia juga, dan buat semua bangsa yang ada di dunia ini. Dan kita perhatikan di sini, saudara, apa yang dinyatakan oleh malaikat yang menampakkan diri kepada para gembala di waktu malam itu. Malaikat itu berkata, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Dari apa yang dinyatakan oleh malaikat Tuhan ini, kita akan belajar 3 hal, saudara. Yang pertama adalah yang lahir itu adalah juru selamat. Bayi Yesus yang dilahirkan oleh Maria itu tidak lain, tidak bukan adalah juru selamat. Kita perhatikan di ayat 11 dari Lukas pasal 2 ini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Juru selamat, Savior, atau dalam bahasa Yunani disebut dengan soter. Juru selamat yang memberikan keselamatan. Kalau jurumudi adalah orang yang menjadi pengendali dari kemudi, yang mengendarai, yang mendrive sebuah kendaraan. Kalau juru kunci adalah yang memegang kunci dari sesuatu. Ada juga istilah juru sita, berarti dia yang menjadi penyita. Namun di sini sang bayi itu disebut sebagai juru selamat. Dia adalah penyelamat. Sebutan juru selamat ini berkaitan dengan karyanya bagi kita manusia. Berkaitan dengan perbuatannya. Apa yang dia lakukan untuk kita. Dia menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Kita semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah karena dosa. Dan karena itu kita berjalan menuju kebinasaan. Tidak ada solusi buat kita. Kita semua sedang menuju penghukuman kekal. Tapi yang luar biasa, saudara, ada solusi yang Allah sendiri berikan, yaitu Dia datang untuk menjadi juru selamat kita. Sebagai juru selamat, Dia memberikan dirinya untuk menjadi penebusan atas segala dosa kita. Darahnya tercurah untuk pengampunan segala dosa kita. Dalam Injil Matius 26 ayat 28, di situ Tuhan Yesus katakan,
Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kebenaran ini, saudara, adalah kebenaran yang penting untuk kita ketahui dan kita simpan benar dalam hati dan pikiran kita. Sang bayi itu tidak lain adalah juru selamat kita, juru selamat saudara dan saya, yang dapat menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Yang kedua, saudara, yang lahir itu adalah Mesias. Kembali kita perhatikan di ayat 11 dari Lukas 2. Malaikat itu berkata, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus." Kata Kristus ini seringkali diartikan dengan yang diurapi. Tapi kata Kristus sebenarnya dalam bahasa Ibrani disebut dengan Mesias dan punya arti yang jauh melebihi sekedar yang diurapi. Mesias berbicara atau berkaitan dengan jabatannya dan kedaulatannya. Mesias adalah pemimpin, Mesias adalah raja, dan Mesias punya kuasa. Bayi yang lahir itu, bayi Yesus, adalah Mesias, adalah pemimpin kita. Dia adalah raja kita. Dia berdaulat atas hidup kita. Dalam Matius 23 ayat 10 Tuhan Yesus katakan, "Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias." Maksudnya di sini adalah kita harus menundukkan diri kepada Mesias, yang tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sendiri mengakui dirinya sebagai Mesias. Dalam Injil Yohanes 4 ayat 25-26, di situ ada percakapan antara Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Tertulis dalam ayat ini, jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Tuhan Yesus adalah Sang Mesias. Jadi bayi yang lahir di Bethlehem, yang dilahirkan oleh perawan Maria, bukan bayi sembarangan. Dia adalah Mesias yang dijanjikan dan yang telah dinubuatkan selama ribuan tahun. Sejak peristiwa kejatuhan Adam dan Hawa, firman Tuhan sudah berbicara bahwa keturunan Hawa akan menghancurkan kepala iblis. Itulah Sang Mesias yang menghancurkan kuasa iblis, kuasa dosa dan kuasa maut. Dan dialah Yesus Kristus, Mesias, pemimpin, Raja segala raja, Raja saudara dan saya secara pribadi. Dan dia adalah Raja yang berdaulat atas segalanya. Yang ketiga, saudara, yang lahir itu adalah Tuhan. Perhatikan ayat 11 dari Lukas 2. "Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan." Kata Tuhan di sini, saudara, berkaitan dengan pribadinya, identitasnya. Yang lahir itu adalah Tuhan, adalah Yahweh, Allah sendiri. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14 tertulis, "Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita." Sang Firman, yaitu Allah sendiri, datang sebagai manusia. Dia datang karena kasih-Nya kepada kita, karena kepeduliannya kepada saudara dan saya. Dia mau menyelamatkan kita dan mau memberikan hidup yang kekal buat kita. Bayi yang lahir itu bukan bayi sembarangan, saudara. Dia adalah Allah sendiri. Dia adalah Elohim, Adonai. Dia adalah Yahweh, atau yang seringkali juga disebut orang Yehova. Dia adalah Tuhan. Dia adalah pencipta segalanya. Dalam Yohanes 13 ayat 13 Tuhan Yesus katakan, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan,
dan katamu itu tepat, sebab memang akulah Guru dan Tuhan. Tuhan Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Allah, dialah pencipta. Dialah yang menciptakan saudara dan saya, yang menciptakan segala sesuatu, langit dan bumi, alam semesta ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi rema dari firman Tuhan buat kita? Yang pertama adalah bersyukurlah dan bersukacitalah karena Tuhan Yesus yang adalah juru selamat, yang menyelamatkan kita dari dosa dan maut, sudah datang. Dia adalah juru selamat kita. Bersukacitalah saudara, ikutilah pimpinannya, karena dia adalah Mesias kita. Dia adalah Raja kita yang berdaulat. Dan percayalah teguh dalam iman kepadanya, karena dia adalah Tuhan dan Allah kita. Satu kali saya dan istri sedang duduk-duduk di dekat sebuah taman bermain anak-anak. Ada banyak anak-anak yang bermain di sana. Mereka melompat, berlari-larian, bergelantungan, berseluncur. Mereka begitu bahagia, begitu bersukacita. Mereka tertawa, mereka gembira. Ketika itu saya berbicara kepada istri saya, betapa mudahnya bagi seorang anak untuk menjadi bergembira hanya dengan berlari-larian, bergelantungan, berseluncur saja. Mereka sudah tertawa, gembira, bahagia. Tapi ketika sudah menjadi dewasa, kegembiraan itu seakan lenyap, saudara. Tapi kita kembali diingatkan hari ini untuk bersukacita. Karena apa, saudara? Karena Tuhan Yesus sudah lahir, Dia sudah datang. Malaikat itu berkata, ada kesukaan besar, artinya sukacita yang besar, yang luar biasa bagi seluruh bangsa. Dan sukacita ini, saudara, tidak kita dapat dari dunia, tidak kita dapat dari harta, dari jabatan, dari apapun di dunia ini. Sukacita itu ada bagi saudara dan saya karena kedatangannya, karena kelahirannya ke dunia, dan karena pengorbanannya, karya keselamatannya bagi kita. Mari bersukacita, saudara. Jalani hidup dengan semangat. Jangan putus asa, jangan kehilangan pengharapan. Bersukacita karena ada keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah datang karena kasih-Nya kepada kita. Tahun 2025 akan kita lalui. Kita akan masuk ke tahun baru 2026. Percayalah Tuhan selalu bersama kita. Dan jalanilah hidup saudara dengan hati yang penuh sukacita. Karena Tuhan selalu beserta dan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami bersukacita karena kelahiran-Mu sungguh luar biasa, membawa sukacita besar bagi kami semua. Karena kedatangan-Mu membawa keselamatan, kedatangan-Mu membawa kasih, kepastian, memberikan kami pengampunan, kehidupan kekal. Kedatangan-Mu Tuhan memastikan bahwa kami tidak akan binasa, tapi kami semua akan masuk dalam kerajaan surga, menikmati kemuliaan dan kebahagiaan kekal bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang daripada-Mu. Tolong kami supaya kami selalu mengingatnya dan tidak terpengaruh dengan situasi dunia yang membuat kami seakan-akan kehilangan sukacita akan keselamatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, supaya kami teguh dalam iman, selalu mengasihi-Mu Tuhan, dan setia sampai akhir. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami semua di sepanjang hari ini dan hari-hari ke depan, dalam segala aktivitas kami, bahkan memasuki tahun yang baru nanti, beberapa hari lagi. Tolong kami supaya kami
senantiasa penuh dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus-Mu, dan tidak takut menghadapi situasi apapun juga, karena Engkau Tuhan selalu beserta dan memimpin kami dalam rencana-Mu yang baik dan indah serta sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit, yang dalam pergumulan persoalan. Lawatlah ya Tuhan. Nyatakan kuasa kesembuhan, pertolongan, mujizat-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus. Curahkanlah anugerah-Mu, rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam kesempatan ini sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat hari Natal tahun 2025 dan selamat menyongsong tahun yang baru 2026 dalam kasih, penyertaan dan berkat yang Tuhan sediakan. Damai sejahtera, sukacita Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara. Penyertaan Tuhan yang luar biasa ada atas hidup saudara semua. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam ibadah online di tahun yang baru. Haleluya.